Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang materi klasifikasi bunyi bahasa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok terlebih dahulu yang terdiri dari Evatul Mauzah, Tantri Wulandari, Muhammad Nasir Alafi, dan Cindy Giaksafika. Klasifikasi bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi bahasa dapat terjadi jika memenuhi 3 syarat. Ketiga syarat tersebut adalah adanya udara sebagai energi yang keluar dari paru-paru, adanya alat ucap manusia atau artikulasi, dan adanya hambatan. Hambatan tersebut dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hambatan oleh pita suara dan hambatan oleh artikulator pada titik artikulasi. Secara umum, bunyi bahasa dibedakan atas vokal, konsonan, dan semivokal. Pembedaannya berdasarkan pada ada tidaknya hambatan, yaitu proses artikulasi pada alat bicara. Yang pertama ada bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal atau sanga atau sengau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi membuka jalan agar dapat keluar dari rongga hidung. Penutupan arus udara keluar melalui rongga mulut dapat terjadi yaitu antara kedua bibir, antara ujung lidah dan sekuk, antara pangkal lidah dan langit-langit lunak, antara ujung lidah dan langit-langit keras. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkut ujung pada anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus dari paru-paru keluar melalui mulut. Selain bunyi nasal, semua bunyi vokal dan konsonan bahasa Indonesia termasuk bunyi oral. Yang kedua, keras, vortes, dan lunak atau lenes. Kategorisasi bunyi keras dan bunyi lunak dibedakan berdasarkan ada tidaknya keterangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasi, yaitu bunyi bahasa disebut keras apabila waktu diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara. Sebaliknya, apabila pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara, bunyi itu disebut lunak. Dalam bahasa Indonesia terdapat 2 jenis bunyi tersebut, baik bunyi keras maupun bunyi lunak, dapat berupa vokal dan konsonan seperti diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi keras mencakup beberapa jenis seperti bunyi letup tak bersuara, bunyi geseran tak bersuara, dan bunyi vokal. Yang kedua, bunyi lunak mencakup beberapa jenis seperti bunyi letup bersuara, bunyi gesekan bersuara, bunyi nasal, bunyi likuida, bunyi semivokal, dan bunyi vokal. 3. Bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang dibedakan dari bunyi pendek berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Vokal dan konsonan dapat dibedakan atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Tanda bunyi panjang biasanya menggunakan tanda garis pendek di atas suatu bunyi atau menggunakan tanda titik 2 di sebelah kanannya. Contohnya ialah sebagai berikut ini. 4. Bunyi nyaring dibedakan dari bunyi tak nyaring berdasarkan kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Pembedaan bunyi berdasarkan derajat kenyaringan itu merupakan tinjauan fonetik auditoris.
Derajat kenyaringan itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya atau besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan. Makin luas ruang resonansinya, makin rendah derajat kenyaringannya. 5. Bunyi tunggal dan rangkap. Bunyi tunggal dibedakan dari bunyi rangkap berdasarkan perwujudannya dalam suku kata. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Bunyi tunggal vokal disebut juga monoftong. 6. Bunyi agresif dan ingresif dibedakan berdasarkan arus udara. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. 7. Geminat dan homorgan. Geminat yaitu rentetan artikulasi yang sama atau identik sehingga menimbulkan ucapan panjang dalam bunyi tertentu. Contohnya Allah dan Assalamualaikum. Adapun yang disebut homorgan yaitu bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk oleh alat dan daerah artikulasi yang sama. Contohnya konsonan alveolar T, D, dan N. Konsonan bilabial P, B, dan M. Konsonan palatal C, J, dan N. B. Konsonan. Kata konsonan berasal dari kata dasar tidak langsung dalam bahasa Latin yaitu konsonan. Dari konsonans yang berarti huruf yang berbunyi secara bersamaan, yang juga merupakan kata pinjam dari bahasa Yunani. Seperti yang pernah ditanggap oleh ilmuwan Plato, simpona merupakan konsonan henti yang diartikan sebagai tidak dapat disebut bunyi vokal. Namun, istilah ini tidak dapat diterapkan dalam konsonan aproksiman yang dapat diucapkan tanpa vokal dalam sebagian kecil bahasa. Contohnya, di akhir perkataan paddle dan button dalam bahasa Inggris. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Konsonan dapat diklasifikasikan berdasarkan A. Cara artikulasi, B. Titik artikulasi, C. Bergetar tidaknya pita suara, dan D. Saluran atau rongga yang dilalui udara. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi, aliran udara melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Dalam alfabet Latin, terdapat 21 huruf yang mewakili konsonan, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Walau bagaimanapun, abjad Latin tidak dapat mewakili segala konsonan-konsonan yang dilafalkan dalam semua bahasa di dunia. Salah satu cara untuk menyesuaikan transkripsi pelafalan dari pelafalan yang ada, para ahli linguistik membentuk suatu sistem transkripsi untuk melambangkan semua bunyi peraturan di dunia, yaitu alfabet fonetis internasional atau International Phonetic Alphabet. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai klasifikasi bunyi bahasa. Bila ada kesalahan dalam penjelasan materi di dalamnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.